Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang bertema tentang perkembangan pendidikan anak usia dini. Dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini yang disusun oleh yang pertama yaitu Penny Trinastiti, yang kedua yaitu Arista Arianti, yang diampu oleh Bapak dosen kami yang bernama Bapak Roni Harsoyo, MPD. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pendidikan anak usia dini dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang berarti khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada beberapa periode dan tahapan perkembangan pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama zaman kerajaan, yang kedua penjajahan Belanda, yang ketiga penjajahan Jepang, dan pada masa kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan seorang tokoh dalam perkembangan taman kanak-kanak atau disebut dengan TK di negara Indonesia. Mempunyai gagasan baru untuk pendidikan anak usia dini. Sistem pendidikan yang digunakan oleh beliau ialah sistem Among, suatu gabungan antara natur dan nurtur. Salah satu bentuk natur ialah anak suka bermain, maka permainan sangat penting dalam pendidikan bagi anak usia dini. Pada masa penjajahan Jepang, masuknya Jepang pada tahun 1942 sebagai penjajah bangsa Indonesia ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini. Pada masa kemerdekaan pada tahun 1945, komitmen bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan terus berkobar untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berisi pokok-pokok pendidikan dan pengajaran, kedudukan lembaga pendidikan anak usia dini semakin kuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Indonesia secara resmi mengakui eksistensi Taman Kanak-kanak atau disebut dengan TK sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1964, pemerintah bersama dengan beberapa yayasan dan lembaga swasta untuk menyelenggarakan suatu proyek pengembangan pendidikan prasekolah yang dikenal dengan sebutan Proyek Gaya Baru, yang melibatkan sekitar 40 lembaga pendidikan prasekolah. Sistem pendidikan gaya baru memungkinkan anak melaksanakan aktivitas sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan memasukkan program mengajar anak yang sudah matang untuk dikenalkan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung dalam bentuk sederhana dan dilaksanakan melalui kegiatan bermain. Oke, selanjutnya, di dalam sejarah pendidikan anak usia dini di negara Indonesia terdapat 3 pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan anak usia dini formal, yang kedua pendidikan anak usia dini non-formal, dan yang ketiga pendidikan anak usia dini informal. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010
menyebutkan pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar atau dikenal dengan SD, pendidikan menengah atau dikenal dengan SMP, dan pendidikan tinggi. Pendidikan jalur formal menyelenggarakan pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan atau Kementerian, dengan segenap aturan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu program pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur formal terdapat dalam Taman Kanak-kanak atau disebut dengan TK, Raudhatul Atfal atau disebut dengan RA, dan Bustanul Atfal atau disebut dengan BA, dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau disebut dengan TKLB, yang merupakan bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas 5 dan juga 6 tahun. Di dalam jalur formal terdapat struktur kurikulum, yaitu ada 2. Yang pertama pembiasaan atau disebut dengan pengembangan diri, meliputi moral, nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar meliputi bidang pembangunan bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Memasuki yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 109 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini jalur non-formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Program pendidikan anak usia dini dalam jalur non-formal yaitu meliputi 1. Taman Penitipan Anak atau disebut dengan TPA. Yang kedua, kelompok bermain atau disebut dengan KB. Yang ketiga, satuan pendidikan sejenis atau disebut dengan SPS. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini dalam jalur informal ialah pendidikan berbasis keluarga. Pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak usia 0 sampai usia 2 tahun. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan pendidikan utama bagi anak, sebab pendidikan keluarga dijadikan sebagai fondasi bagi anak untuk membangun struktur kepribadian selanjutnya. Orang tua sebagai pemegang kunci pertama bagi keberhasilan anak dalam jalur informal. Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dan menanamkan kebiasaan. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai yang diajarkan di sekolah. Pada masa sekarang telah berkembang dengan istilah program parenting. Istilah ini digunakan untuk program pendidikan anak usia dini berbasis keluarga, yaitu program pemberdayaan orang tua atau keluarga lain agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial dan pendidikan dalam hal mengasuh, merawat, melindungi, dan mendidik anak di rumah. 2. Sejarah pendidikan di negara maju. Abad 18. Istilah kindergarten atau taman kanak-kanak baru dipakai Froebel tahun 1837. Pemikiran untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak telah ada jauh sebelum itu. Beberapa tokoh penting seperti Martin Luther, Comenius, Pestalozzi,
Darwin, dan Seguin memberi sumbangan yang tak ternilai untuk menyarankan agar anak-anak laki-laki sebaiknya diberi pendidikan formal. Tokoh lain adalah John Comenius pada tahun 1952 sampai 1670. Ia menginginkan agar semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Idenya yang cemerlang dan masih dipakai sampai sekarang adalah kurikulum yang terintegrasi dan kurikulum yang memberi kesempatan anak untuk belajar pengalaman langsung. Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Ia menuangkan pikirannya tentang PAUD dalam novelnya Emile. Ia menuangkan pendapat bahwa anak adalah miniatur orang dewasa dan menyarankan agar anak didik sebagaimana kodratnya. Ia berpendapat bahwa pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan usia anak. Menurutnya, anak usia lahir sampai 5 tahun belajar terbanyak melalui aktivitas fisiknya, sementara anak usia 5 tahun sampai 12 tahun belajar melalui pengalaman langsung dan melalui eksplorasi terhadap lingkungannya. Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1947 sampai 1827, ia menyarankan agar belajar dari benda-benda real dan rekreasi serta bermain dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan TK. Pendidikan TK pada saat itu lebih bersifat keagamaan. Beberapa TK yang tercatat seperti Ammon School di Amerika Serikat masih menekankan pada pembelajaran membaca, terutama membaca kitab suci seperti Injil. Oleh karena itu, taman kanak-kanak di Amerika di bawah pengawasan gereja dan tes pemahaman anak didasarkan atas tingkat pemahaman anak terhadap ayat-ayat dalam Injil. Spondek 1986. B. Abad 19. Salah satu tokoh pendiri taman kanak-kanak yang tenar pada abad ini adalah Friedrich Wilhelm Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel dilahirkan dari keluarga yang religius, meskipun tidak sependapat dengan ayahnya yang mengajarkan agama secara dogmatik. Konsep pendidikan anak yang ia tawarkan masih diwarnai oleh pemikiran yang religius. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan ide dari Tuhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bagi dirinya adalah agar anak dapat memahami kesatuan antara dirinya dengan orang lain, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya. TK model Froebel ini terus memiliki pengaruh yang besar dan berkembang sampai awal 1900-an. Oleh karena itu, Froebel disebut sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. C. Abad 20. Revolusi industri pada pertengahan abad 18 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan TK baik di Eropa maupun di Amerika. Dengan ditemukannya mesin uap ini menyebabkan pemikiran masyarakat berubah. Aliran empirisme menekankan pentingnya pengalaman dan fakta untuk memperoleh pengetahuan. Aliran ini menggunakan observasi dan eksperimen sebagai dasar memperoleh pengetahuan. Cara berpikir ini kemudian mewarnai kurikulum pendidikan anak. Salah satu tokoh yang terkenal pada saat ini adalah Maria Montessori. Ia dilahirkan di Chiaravalle, Ancona, Italia pada tahun 1970. Ia membuka sekolah di Roma, Italia pada tahun 1907 yang diberi nama Casa dei Bambini (rumah anak).
Casa dei Bambini kemudian sangat dikenal dengan nama Montessori School, Brewer 1995. Pengalamannya mendidik anak ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's House. Montessori menggambarkan kodrat anak sebagai makhluk yang memiliki daya serap informasi tinggi yang dikenal dengan teori The Absolute Breadth of Mind. Montessori 1984. Menurut teori ini, anak memiliki daya serap yang tinggi terhadap informasi dari lingkungannya yang dapat dianalogikan sebagai daya serap kertas tisu terhadap air. Menurut pada tahap awal, anak terus-menerus menyerap informasi dari lingkungannya secara sadar dan tidak sadar. Perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pendidikan anak usia dini di Indonesia masih belum tergarap dengan baik. Padahal, pembinaan usia dini merupakan langkah strategis dan penting dalam membangun karakter dan kemampuan intelektual seseorang. Ini terjadi karena pertumbuhan anak usia dini di Indonesia tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pembangunan sarana fisik institusi prasekolah. Rasio layanan lembaga pendidikan anak usia dini dibandingkan anak yang belum terlayani adalah 1:86. Hal ini sungguh memprihatinkan. Karena kondisi ini disebabkan oleh kurangnya tempat atau wadah pendidikan bagi anak usia dini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Depdiknas adalah mendirikan pusat-pusat PAUD masih sangat minim dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendidikan anak usia dini baru dikenal masyarakat adalah taman kanak-kanak, sedangkan kelompok bermain kurang diminati dan tempat penitipan anak kurang sekali popularitasnya di mata masyarakat dan dibarengi dengan minimnya pengadaan institusinya secara fisik. Begitu juga bentuk-bentuk PAUD lainnya. Perkembangan pendidikan anak usia dini di negara maju. Pendidikan bagi anak usia dini di negara maju contohnya negara Jepang. Bangsa Jepang berpendapat pendidikan anak usia dini dan anak sekolah dasar adalah masa emas untuk menanamkan karakter. Selain itu, pendidikan karakter usia dini dan sekolah dasar tidak hanya dilakukan di lembaga formal, tetapi pendidikan karakter dimulai dari keluarga. Keluarga dan sekolah bekerja sama membentuk karakter anak usia dini sehingga menghasilkan pondasi unggul sumber daya manusia. Negara Jepang menyadari bahwa bila ingin berhasil dalam pembangunan, yang harus pertama kali dibangun adalah karakter sumber daya manusianya. Hal ini bisa dibuktikan Jepang menjadi negara maju dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal dilihat dari kekayaan sumber alamnya juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.